Hi guys, welcome back to Yet News. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti ibadah secara onsite minggu depan, kalian dapat melakukan seat booking melalui NDC Apps. Dan bagi kalian yang ingin mengikuti ibadah secara online, kalian dapat mengakses melalui YouTube NDC. NDC Central Park dilakukan setiap hari Sabtu jam 4 sore di APL Tower lantai 8. Dan NDC Living World dilakukan setiap hari Minggu jam 11 siang. Persembahan juga dapat dilakukan dengan cara men-scan QR Code yang ada di layar atau yang ada di kursi depan kalian. Persembahan dapat dilakukan melalui OVO, ShopeePay, Mobile Banking, GoPay, dan lain-lain. Sekian Yet News minggu ini, stay safe and God bless you. Shalom NDC Youth, senang sekali dapat berjumpa kembali dengan teman-teman semua walaupun dalam ibadah online. Tapi aku percaya Tuhan juga hadir di tengah-tengah kita untuk melawat setiap hati kita, amin. Mari sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, kita satukan hati, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan buat setiap kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat kesehatan dan waktu yang Tuhan sudah berikan buat kami untuk kami boleh mempersiapkan hati kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, kami memuji nama-Mu dengan segenap hati kami Bapa. Terima kasih Yesus, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu juga Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Mari sama-sama dari awal kita nyanyikan dengan segenap hati kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Amin. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Oh, haleluya. Mari kita naikkan sembah pujian.
di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih lagi nyatakan, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, amin. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena di tahun yang baru ini kami boleh beribadah secara online. Aku bersyukur Tuhan karena penyertaan-Mu yang luar biasa sepanjang tahun 2022 dan memasuki tahun 2023. Aku menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, supaya apapun yang kami kerjakan pada tahun ini, baik itu pekerjaan kami, sekolah kami, atau apapun itu, keluarga kami, cita-cita kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, kami percaya kalau rancangan-Mu itu yang terbaik dalam hidup kami. Kami mau berserah dan kami mau kasih yang terbaik dalam hidup kami. Dan sebentar kami juga rindu untuk mendengarkan sedikit dari isi hati-Mu di tahun 2023 ini. Di minggu yang pertama ini kami ingin fokus, kami ingin mengerti rencana Tuhan di tahun 2023 dalam hidup kami. Dan kami siap untuk mendengar dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang siap boleh katakan bersama, amin. Oke guys, aku rasa belum terlambat untuk mengucapkan Happy New Year untuk kita semua. Dan aku berdoa di tahun yang baru ini, di tahun 2023 ini, aku berdoa supaya berkat Tuhan, penyertaan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita semua. Dan di tahun 2023 ini aku berdoa supaya kita up our game, ya, kita naikin standar kita naikin level kita dalam pelayanan kita, dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam sekolah kita, dalam semua aspek kehidupan kita up our game, ya. Supaya apa? Ketika kita up our game, aku percaya banget kalau opportunity will come ketika we up our game. Kita naikin semua standar level kita. Dan ya, aku juga gak berhenti untuk mendorong kita semua untuk beribadah secara on-site, ya. Apalagi PPKM, aku dengar kemarin kalau gak salah udah resmi di stop, ya. Dan aku rasa it's about time untuk kita semua untuk mendorong diri kita. Kita kasih effort, ya, untuk yang bilang gak bisa, untuk bilang males segala macem, untuk you effort untuk datang ibadah secara on-site dan gak online lagi, ya. Oke, dan langsung aja tanpa berpanjang lebar, biasa di tahun baru kan kita ngomongin tentang resolusi segala macem, but I think it's a little bit mungkin boring ya kalau setiap tahun ngomongin resolusi terus. Tetapi what I'm going to talk about itu lebih dalam dibanding resolusi. Yaitu aku akan ngomongin tentang vision. Dan tema bulanan kita ini visionary, menjadi orang-orang yang punya visi, bukan hanya sekedar hidup, bukan hanya sekedar bergerak,
bukan hanya sekedar berjalan dalam hidup ini, tetapi ada sebuah titik yang kita tuju. Ada sebuah visi yang kita ingin capai. Dan biasa kita ngomong resolusi, tapi I'm going to talk about deeper than resolution. I'm going to talk about vision. Dan sharing firman Tuhan yang akan aku sampaikan untuk kalian semua pada hari ini, aku beri judul Vision. Ya, visi di tahun 2023 ini. Dan aku akan memulai firman Tuhanku pada hari ini dengan sebuah ayat yang luar biasa yang berkata demikian. Di dalam Proverbs 29 verse 18 dikatakan, when there is no vision, the people perish. Ketika tidak ada wahyu, ketika tidak ada visi, people will perish. But he that keepeth the law, happy is he. Jadi dikatakan ketika orang tidak ada pewahyuan dari Tuhan, ketika orang tidak ada visi dari Tuhan, ketika orang tidak hidup di dalam visi itu, bergerak dalam visi yang Tuhan berikan dalam hidupnya, orang itu akan perish, akan lenyap. Tapi mungkin kita harus take a step back dulu ke belakang. Apa sih definisi dari visi? What is the definition of vision? Ya, dalam Macmillan Dictionary, vision is definisinya adalah the ability to think about and plan for the future using intelligence and imagination. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, visi itu adalah kemampuan berpikir dan merencanakan masa depan menggunakan kecerdasan dan imajinasi. Jadi gini, secara nggak langsung visi itu kita bayangkan adalah sebuah pulau yang ingin kita tuju. Apa di dalam pulau itu? Mungkin kesuksesan, ya, mungkin kehebatan, mungkin kekayaan, atau mungkin mimpi-mimpi kita. That is our pulau, that is our vision. Dikatakan adalah berpikir merencanakan masa depan. Where do you see yourself in the next 3, 4, 5 years? Ya, apa yang ingin kalian capai? Itu your vision. Gini, pertanyaannya gini, banyak dari kita mengaku kita punya visi, tetapi sebenarnya tidak. Ya, dan satu-satunya cara mengetahui orang yang punya visi adalah ketika kita melihat kalau dia hidup sesuai visinya dan terus bergerak ke arah visi itu. Jadi gini, banyak orang ngaku punya visi, tetapi sebenarnya mereka nggak punya visi. Mereka mengikuti arus dunia ini. Kemana dunia ini berada, kemana dunia ini mengalir, ya aku ngikut aja, dan lain sebagainya. Apakah itu orang yang dibilang punya visi? I don't think so. Ya, orang yang punya visi itu bergerak maju, mengalami perubahan dalam hidupnya positif, membawa pengaruh. Mereka tahu apa yang harus dilakukan. Kenapa atau dilakukan? Karena udah tahu arahnya mau kemana, visinya mau kemana. Orang yang punya visi memiliki hati dan jiwa yang berbeda. Mereka berpikir dan bertindak selaras dengan visi mereka. Jadi ketika kita punya visi, teman-teman kita ngajak kita ke kiri, ngajak kita ke kanan, we say no. You know why? Karena kita fixated, kita fokus kepada visi itu. Ya. Mereka tidak terpengaruh tren sesaat. It's really important. Orang yang punya visi itu nggak terpengaruh dengan tren sesaat yang terjadi dengan dunia ini. Orang yang memiliki visi Tuhan itu berpikir di atas rata-rata. Ya, mereka fokus, mereka terbakar, and you name it. Dan ada seorang yang luar biasa, seorang Martin Luther, dikatakan demikian. Seseorang harus mempunyai sesuatu yang diperjuangkannya sampai mati. Oh, harus punya visi, the goal sampai mati. Jika tidak, ia tidak patut hidup. Oh, ini ngeri ya, kata Martin Luther King Jr. Ya, tapi ini yang dia lakukan, memperjuangkan visi sampai dia mati, gitu. Dan berbicara mengenai visi, mungkin kalian bingung, contohnya apa sih Koje? Contohnya visi itu apa? Mungkin salah satu contoh yang aku bisa pakai adalah mungkin visi gereja kita, visi NDC. Ada yang ingat visi NDC apa? Menjadikan setiap jemaat murid Yesus dengan cara yang relevan sehingga berdampak bagi lingkungan. Jadi
apapun yang NDC lakukan, strateginya NDC secara keseluruhan, kita akan fokus kepada visinya kita. Menjadikan setiap jemaat murid Yesus lewat core, lewat circle kalau di youth ini kan. Ya, sehingga berdampak bagi lingkungan dengan cara yang relevan. Nah itu kita apapun yang kita kerjakan, mungkin ada tren sana sini, tetapi kita akan fokus kepada strategi kita yang utama, visi kita. Ya kan, jemaat murid Yesus. Dan berbicara mengenai visi, aku juga pada kesempatan ini ingin juga sharing kalau Endisius di tahun ini punya visi yang luar biasa, yaitu visinya kita tuh sama dengan umum sebenarnya, menjadikan setiap jemaat youth circle murid Yesus dalam circle. Ya, tetapi untuk lebih spesifik untuk setahun ini, untuk mungkin 2 tahun ke depan, ya, ada 2 kata yang important, yaitu home dan involve. Maksudnya apa? Aku ingin menjadikan Endisius ini bukan hanya Tuhan percayakan lebih besar lagi, tetapi I wanna make this church, this community itu a home. Ya, sebuah rumah di mana kita nggak merasa diterima, tidak merasa ditolak. Kita merasa ini tempat adalah rumah kita, di mana kita bisa saling memberi masukan, saling menegur untuk semakin seperti Kristus. Dan yang kedua adalah involve. Aku ingin involve kita semua yang ada join dalam circle beribadah dalam Endisius untuk involve di dalam pelayanan gitu. Visi dari Endisius adalah tahun ini dan mungkin tahun ke depan, 3 tahun ke depan mungkin adalah itu. Visi itu guys, ya, ini contoh dari visinya sebuah congregation, sebuah gereja. Tetapi kalau pribadi, visi pribadi itu adalah, visi adalah sesuatu yang ingin kita alami di masa depan. Kesanalah kita ingin pergi. Visi adalah what you see in the future, apa yang kita lihat dengan mata hati kita. Dan tentu saja seluruh keinginan itu merupakan apa yang Tuhan taruh dalam hatimu. Ya. Tapi pertanyaannya begini. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita tahu visi pribadi kita, atau bagaimana cara kita memformulasikan visi pribadi kita. Hari kita akan belajar beberapa hal yang penting, beberapa titik penting mengenai visi, how to formulate, how to menemukan atau memformulasikan visi Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, yang ini really important adalah your vision is connected to your purpose. Sekali lagi, your vision is connected to your purpose, atau visi kita itu nyambung dengan tujuan kita diciptakan. Bahkan aku baca artikel-artikel kemarin pas lagi siapin khotbah ini, dikatakan kalau your vision itu builds on purpose. Ya, atau visi itu dibangun di atas tujuan. Jadi sebelum kita ngomongin visi kita, sebelum kita ngomongin pulau yang kita ingin capai, lebih dasar lagi, yang menjadi dasarnya adalah what is your purpose? Apa tujuan kita diciptakan? Dan that is the question, right? Itu sebuah pertanyaan yang terus kita tanyakan kepada diri kita. Apa tujuan kita ada di sini? Pertanyaan sejuta umat. What is my purpose? Apa tujuanku dengan semua talenta yang Tuhan sudah berikan, dengan semua passion yang Tuhan sudah berikan dalam hidupku? What is my purpose? Dan dalam menemukan tujuan, itu bukan tanya ke aku. Itu adalah tugasnya kalian dengan Tuhan. Dalam menemukan tujuan, kita harus kembali kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan, what is my purpose in life? Karena itu sebuah kata yang sering kita dengar adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Iya dong, setiap khotbah dimanapun kita pergi selalu ada kata itu. As simple as it sounds, tapi itu yang penting. Dalam menemukan tujuan, kita harus kembali kepada Sang Pencipta. Kita tanya kepada Tuhan, Tuhan, what is my purpose? Dan orang yang memiliki visi adalah orang yang punya tujuan yang jelas. Dan ini dikatakan oleh Rasul Paulus sebenarnya. Dikatakan dalam 1 Korintus 9 ayat 26. Dikatakan gini, sebab aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Ya, jadi Paulus bilang, kita lari, tapi bukan tanpa tujuan. Bukan tinju yang asal mukul, yang asal lempar. Kenapa? Karena Paulus punya visi. Orang yang punya tujuan yang jelas.
Don't follow your passion. Follow your purpose. Karena seringkali your passion belum tentu purpose kalian hidup. Ya. Dan aku pun punya my own story gitu kan. My story adalah aku percaya pada tahun 2000 pas lagi teens tuh aku tuh. JC teens, aku lupa tuh umur berapa ya. Mungkin aku umur 14 kali. Umur 14, oh ya 2009 pas aku umur 14. Itu aku pertama kali aku merasa this is my purpose in my life gitu. Dimana aku ingin melayani Tuhan dengan melayani anak-anak muda. Aku merasa itu yang Tuhan taruh dalam hidupku, dalam hatiku. Dan itu sangat-sangat kuat. Aku ingin melayani generasi ini. Aku ingin melayani anak-anak muda pada generasi ini. Dan I found it that's my purpose in life. Ya, that's my purpose. Dan dari purpose itu yang aku sudah temukan dalam Yesus. Dan tujuannya nanti kalian harus temukan juga dalam Kristus. Itu your own battle, your own question, your own answer yang kalian harus cari sendiri. What is your purpose? Dan kalau aku bisa reflect ke diri aku sendiri, My purpose is melayani Tuhan dengan melayani anak-anak muda. Dan mungkin purpose kita beda-beda. Ada yang mungkin di dalam studi, atau mungkin dalam pekerjaan, dalam bisnis kita, dalam kuliah, family. Mungkin Tuhan taruh purpose yang spesifik dalam hidup kalian. I don't know about it. Cuman that's you yang harus temukan. Dan ketika kita sudah menemukan purpose kita, baru kita bisa menformulasikan visi kita. Perbedaan dari visi dan purpose. Dari artikel-artikel yang aku baca, purpose clarifies, vision motivates. Ya. Purpose gives meaning, vision prompts action. Gitu. Purpose itu anchors, menjadi anchornya kita, anchors kita. Tetapi vision evokes, releases imagination. Itu yang pertama guys, yang very penting. Your vision is connected to your purpose. Sebelum kita cari visi kita, kita harus tahu dulu tujuan kita ini apa. Dan cara kita menemukan tujuan itu is between you and God. Bukan aku yang temukan, tetapi is between you and God. Baru kita bisa mencari visi kita. Kita menemukan visi kita. Yang kedua adalah discerning your vision, atau mencari atau menemukan visi kita itu requires time for reflection and processing. Ya, dalam kita mencari visi, menformulasi visi itu butuh reflection, butuh refleksi dan butuh proses atau butuh waktu. Gitu. Dan kadang-kadang gak cuman butuh 1-2 hari, tetapi kita reflect dalam hidup kita mungkin seminggu, 2 minggu. Tetapi itu yang perlu kita lakukan supaya kita bisa fokus dalam hidup ini untuk visi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jangan asal-asalan membuat visi. Karena dengar khotbah ini, wah aku terinspirasi dengar khotbahnya Koje, aku saat ini aku mau formulasikan. No. Takes time. Refleksi proses untuk menjadi tajam. Pikirkan baik-baik dan minggu depan kalau bisa share ke circle kalian. Gitu ya. Aku yang baca firman Tuhan dalam Efesus 1 ayat 17-19 dikatakan, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu, vision, untuk mengenal Dia yang benar, dengan benar. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. It's important. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi dalam memformulasikan visi kita, it takes time, it takes reflection, it takes faith, itu iman kita. Kita harus belajar dari masa lalu kita membayangkan masa depan kita, sehingga kita dapat mewujudkan visi kita saat ini. Pertimbangkan nih, ada beberapa parameter yang aku ingin tanyakan. Pertimbangkan bagaimana kalian melengkapi kalimat-kalimat ini dan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Dan mungkin ini akan membantu kalian untuk menemukan visi kalian. Orang-orang dan keadaan yang paling membentuk hidup dan pelayanan saya adalah kualitas karakter yang paling saya kagumi dan ingin Tuhan bentuk dalam hidup saya adalah, you guys answer it by yourself, okay? Orang-orang yang mengenal saya
dengan baik percaya bahwa saya sering dipakai Tuhan ketika saya mungkin dalam masalah, dalam problems, atau dalam kemenangan. Saat saya merenungkan hidup saya dan hal-hal yang telah saya lakukan, alami, capai, yang memuaskan dan memberi energi adalah dan lain sebagainya. Remember, kalau ketika kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, parameter ini, remember, kalau kita harus jujur dengan diri kita sendiri. Dan ketika kita sudah menemukan jawaban-jawaban parameter-parameter, kalian bisa Google juga kok di Google yang bagus ya, bukan asal-asal artikel gitu kan. Ketika kalian sudah menemukannya, baru kita bisa tulis vision statement kita atau visi kita. Dan aku pun punya visi statement untuk hidupku in 5-6 years ke depan. Contohnya ya, supaya kalian bisa catat ya, nanti minggu depan bisa share ke circle kalian. And this is my own personal vision for my life. Dan aku percaya it is connected to my purpose. Dan setelah melewati reflection process, this is my statement. Vision statement. Visiku adalah, dengan talenta yang Tuhan sudah berikan dalam hidupku, aku ingin melayani generasi ini supaya banyak anak muda mengenal Tuhan dan mengalami perubahan hidup dalam karakter mereka semakin seperti Kristus. That's my vision. For 5 years, 6 years, 7 years, temukan visi kalian. Dan ketika aku sudah menemukan visiku, kalian menemukan visi kalian, semua energi, strategi itu fokus kepada visi itu. Ya, jadi bukan seperti visionless people. Kita adalah orang-orang yang punya visi, ya, dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, aku bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Di awal tahun ini aku berdoa Tuhan supaya kami bukan menjadi orang-orang yang ikut arus visionless, tapi kami punya visi, yang punya purpose dalam Tuhan. Pimpin langkah kami supaya kami bisa menemukan visi itu dan boleh bergerak dalam visi itu. Terima kasih Tuhan. Aku mau mengakhiri firman Tuhan ibadah pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang diberkati boleh katakan bersama, amin. See you next week. God bless you all.